ini seru nih. Ini seru nih. Kalau menurut saya sih lebih mengedepankan mental skill. Welcome back to my channel, Azwar Rahmi, at the education, long life education. Okay. Untuk kali ini kita bertemu lagi di bagian ranah pendidikan yang dimana pembicara santai, ya, dengan penuh makna, ya, dengan penuh makna dan penuh dengan orang-orang yang luar biasa, ya, orang-orang yang luar biasa. Nah, saya tetap bernama Syarif Hidayatullah, ya, dari Kepulauan Meranti, Selat Panjang. Kita kenalkan sama-sama dulu dari identitas, ya, masing-masing abang-abang kita ini, ya, yang luar biasa, ya, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bisa membangkitkan jiwa muda kita, jiwa milenial kita. Amin. Ke depannya. Amin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Ilham. Status saya sebagai barista di kopi Anwar. Kesibukan sehari-hari ngeracik kopi. Kalau untuk asal saya alhamdulillah asal Panjang Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sama seperti barista kita, second barista kayaknya. Saya bagi sponsor dan siap hari masih perhatikan kota Semarang Indonesia di daerah dan khusus yang nama remaja termasuk sumber Malaysia. Kita berbicara di sini pada ranah pendidikan di perubahan-perubahan yang terjadi di saat sekarang ini, kan pandangan kita berbeda, setiap orang itu berbeda, dan masyarakat awam juga berbeda, pemuda-pemuda kita juga berbeda jiwanya, ya, semangat juangnya gimana, dan terus untuk kemajuan kita, apakah dia berpikir ataupun kita semua berpikir untuk kemajuan bangsa kita, terutama pada ranah pendidikan kita yang kita kenal dengan, ya, dengan pengaruh yang luar biasa, yaitu media informasi, ya, baik itu di era digital 5.0, ya. Oke, selanjutnya kita akan bertanya-tanya di sini masalah pendidikan di era milenial sekarang ini yang sangat mempengaruhi. Ya, ada yang mengatakan seperti ini. Saya teringat satu kata menteri pertama dari Amerika Serikat, yaitu Margaret Thatcher. Ya, Margaret Thatcher. Ya. Dan itu pemikiran itu akan menjadi sebuah kebiasaan nantinya. Dan sebuah kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter. Dan pembentukan karakter itu berdasarkan pada pola pikir atau mindset kita sendiri. Itu yang sangat mempengaruhi jiwa saya, bagaimana untuk maju ke depannya lebih baik, ya, lebih baik dan menjadi orang yang bermanfaat di kalangan masyarakat kita dan khususnya negara kita Indonesia. Terus yang jadi masalah sekarang ini, titik masalah kita, menurut bapak kita, ya, dosen kita dan pengusaha muda yang luar biasa, bagaimana pandangan antum atau pandangan anda berkenaan dengan pendidikan yang dipengaruhi oleh media informasi yang sangat berkembang pesat, ya, di saat ini? Biasanya kita lihat di pandangan yang bisa kita lihat di masyarakat kita, khususnya Kepulauan Meranti,
dan di Riau, khususnya di Indonesia. Ya, ini sangat luas perkembangan media informasi yang sangat mempengaruhi jiwa muda kita, milenial, apalagi generasi milenial ini. Untuk kedepannya, apakah kita perlu perubahan, membuat sebuah perubahan dari sendiri atau dibantu dengan kalangan-kalangan yang lain? Pembahasan ini lebih ditekankan ke edukasi dan dikaitkan oleh era digital yang sekarang. Nah, kalau untuk pendapat saya sendiri, di mana pernah saya sampaikan bahwa hal yang paling penting itu adalah edukasi sejak dini. Edukasi sejak dini dalam artian edukasi yang diberikan oleh orang-orang terdekat, contohnya mungkin keluarga. Banyak fenomena umum yang kita rasakan sekarang yang kita tahu bahwa pendidikan dari rumah itu sangat berpengaruh akan dampak karakteristik seorang anak ke lingkungan yang mereka rasakan nanti ke depannya. Salah satunya yaitu mungkin fenomena yang kita sering lihat yaitu anak yang belum mencukupi umur sudah diberikan yang namanya dikenalkan dengan media seperti smartphone, kan? Bahkan anak-anak sekarang sudah bisa membuka situs-situs yang memang mungkin bisa dikatakan situs yang belum tepat pada umurnya. Nah, pentingnya edukasi sejak dini yaitu untuk membatasi dan menjaga, yaitu fungsi di sini yaitu fungsi kontrol dari orang tua, dari keluarga terdekat mungkin untuk menjaga dan memberikan informasi yang baik. Nah, kalau dari segi ke ranah pemuda mungkin di sini saya melihat khusus untuk Kabupaten Kepulauan Meranti ini mungkin masukan alangkah lebih baiknya setiap pemuda-pemuda Surabaya itu harus lebih peka terhadap edukasi, bukan hanya dari segi sosial media yang lebih kontennya itu mungkin kita tahu banyak brand sosial media yaitu kayak Instagram, Facebook, Twitter, mungkin bisa positif tergantung secara pribadi sih, balik ke orangnya masing-masing. Apakah media ini bisa dimanfaatkan secara positif dan negatif, karena yang kita tahu fungsi media ini banyak dampak positif dan banyak dampak negatifnya sendiri, tergantung orangnya. Nah, kalau dari segi edukasi remaja yang saya ingin sampaikan khususnya untuk Kepulauan Meranti, mungkin lebih baiknya itu memberikan suatu kegiatan yang positif. Salah satunya mungkin ya membuat suatu kegiatan yang mengedukasikan, contoh mungkin bedah bahasa itu. Terus yang untuk bagaimana sih, saya juga pemuda ya, untuk menumbuhkan ingin tahu ke hal yang positif itu di bidang pendidikan khususnya. Sekarang kan kita lihat ada juga, saya lihat juga saya sendiri kalau pakai baju sekolah itu malah yang keluar arah yang agak menyimpang itu kan. Dipergunakan itu tidak ada maunya saya harus belajar atau bagaimana di sekolah atau di lingkungan sekolah. Pengawasan yang paling itunya tuh guru kan, guru, baik itu sekolah umum terutama di misalnya di pesantren atau pengawasan yang lain. Jadi untuk memotivasi untuk belajar ya, para pemuda milenial kita untuk belajar lah. Gimana tuh Pak? Dari sudut pandang saya, kalau peran seorang tenaga pengajar, lebih tepatnya itu dia guru TK, kemudian guru SD, SMP, SMA, bahkan dari tingkat universitas sekalipun, yang saya sendiri rasakan mungkin di
di sini peran seorang pengajar itu harus lebih peka melihat perubahan zaman gitu. Melihat perubahan zaman yang mana pada zaman sekarang ini kalau saya lihat seorang guru itu atau seorang tenaga pengajar memang harus dituntut lebih gimana ya, mendekatkan diri secara emosional kepada murid-muridnya mungkin. Walaupun di sini dalam artian pendekatan mereka itu tidak langsung secara belak-belakan. Mungkin mereka pada zaman sekarang murid-murid atau mahasiswa itu lebih termotivasi ketika belajar dengan metode dengan pendekatan secara emosional. Dalam artian tidak ada lagi ya ada gap antara pengajar dan mahasiswa dan murid, tetap harus ada gap. Cuman di sini dia harus lebih friendly lagi, harus lebih friendly, harus lebih santai ngajarnya, harus lebih relax dan memang harus lebih mengerti dengan situasi yang sekarang agar mahasiswa atau murid mereka juga ikhlas dan bahagia untuk menerima itu semua. Contoh kasus nih, misalnya ada teman juga nih yang sedang menjadi seorang tenaga pengajar di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Sumbawa. Nah, dia itu menerapkan sistem guru, tetap seorang guru, namun dia merangkul anak muridnya itu seperti kawannya sendiri. Nah, mungkin itu salah satu solusi bagi tenaga pengajar sekarang. Tapi kalau bagi pemuda atau masyarakat kita, anak-anaknya itu yang tidak sama sekali sekolah, nah, itu kan untuk menangani itu kan luar biasa, caranya tuh memang harus ekstra gitu kan, ekstra power, ekstranya luar biasa. Kalau tidak ada yang itu yang tidak sekolah, belum terfasilitasi oleh negara kita, khususnya pemerintah kita, tidak menyinggung masalah pemerintah juga, tapi apakah masalah ekonomi gitu kan, ada yang namanya masalah keluarga, misalnya broken home dan gitu kan. Anak-anak yang seperti itu kan misalnya dia pernah sekolah tapi terus tidak mencicipi sampai akhir sekolahnya itu. Bagaimana mengatasi yang orang-orang yang seperti itu? Balik lagi kalau kita bicara soal problematika yang barusan saudara sampaikan, balik lagi mungkin menurut pendapat saya nih, kalau di luar daerah itu banyak teman-teman aktivis, karena yang saya tahu dan saya pelajari mungkin tidak sebanyak teman-teman di luar sana ilmunya mungkin kan, tapi yang saya tahu yaitu banyak teman-teman di luar mereka mengedukasikan teman-teman yang memang putus sekolah atau apa, mereka memberikan waktu mereka secara cuma-cuma hanya untuk memberikan suatu pendidikan. Karena gini, pada dasarnya pendidikan itu sendiri bukan hanya terletak dari kampus, ranah sekolah atau ranah swasta gitu, yang kita tahu sekarang ada negeri swasta gitu kan. Yang namanya pendidikan itu tidak hanya harus mencicipi waktu sekolah. Nah, bagi mereka yang tidak mampu, ya teman-teman tadi lah seperti aktivis itulah yang memberikan edukasi kepada mereka agar mereka itu tetap merasakan yang namanya pendidikan dari teman-teman aktivis. Mungkin saran saya dari kawan-kawan ini, orang-orang yang memang betul-betul ada kapasitas di bidang itu, mungkin membuat suatu komunitas aktivis dalam bidang pendidikan. Nah, saran saya sih seperti itu. Kita tidak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita hanya bisa merencanakan dan berusaha. Nah, adanya rencana dan usaha itu mungkin secara proses nanti berjalan. Nah, mereka akan merasakan dan
memberi suatu gate yang mana ilmu ini yang di mana nih, maksudnya ilmu yang telah mereka dapatkan di mana cocoknya, ilmu yang ini di mana. Ketika perjalanan suatu proses itu mereka akan kotak-kotakkan suatu ilmu itu sendiri. Kalau menurut saya sih lebih poin benang merahnya sih di prosesnya nanti. Karena kan kita nggak tahu nih, kita sebagai manusia biasa gitu kan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Berarti gimana Bang menurut kalau untuk pandangan ke depannya ya? Untuk pandangan ke depannya untuk orientasi atau tujuan yang jelas ya kan, dari arah edukasi kita dari sejak dini sampai sekarang. Saya nggak nangkap nih dari tadi karena Zong kan. Ya ini dimulai dari mungkin pemikiran saya mengenai keterbelakangan atau ketertinggalan bagi yang saya fokusnya. Saya lebih suka ke karya, implementasi ke karya. Maaf kata di daerah terluar katakan yang tidak mencapai akses internet, jangan internet, elektrik pun mungkin nggak sampai ke sana. Ada beberapa daerah kita itu kan, salah satu mungkin bisa bagi aktivis yang punya komunitas tadi, satu komunitas bisa menciptakan satu karya, contoh itu pendauran daur ulang yang sampah mungkin bagi daerah situ, memberikan video tutor, terus membuat karya gitu, dan bisa dipasarkan langsung ke sini. Ya, pemerintah sebagai pengayom rasanya bisa langsung memasarkan pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait. Bisa dipasarkan langsung, contohnya daur ulang sampah tadi ya, atau di daerah itu bisa diberi mungkin per 3 minggu sekali atau seminggu sekali kalau bisa diberikan edukasi video buatan karya-karya. Banyak sih yang bisa dibuat, sih atau apa bagusnya nih. Dari hal-hal yang lo sampaikan tadi itu sangat bermanfaat, sangat menimbulkan efek positif ya bagi adik-adik kita di luar sana dan bagi pemuda milenial ini untuk bergerak. Jadi kita berharap sama-sama bagaimana kedepannya bisa ada jalan solusi ya, untuk tidak hanya orang-orang yang bersekolah, tidak hanya edukasi ini berfungsi hanya di ranah sekolah saja, di ranah kampus saja, di mana universitas mana saja, tapi di masyarakat juga bisa diaplikasikan. Jadi ini sangat menarik, pembahasannya luar biasa. Kalau bisa ditambah ya kayak gitu. Tapi inilah mental modal kita. Ada satu pertanyaan yang terakhir yang saya harapkan berdua ini memberi solusi pandangan yang kedepannya. Ini ada yang namanya job skill dan mental skill, ya, job skill dan mental skill. Kalau kita ranah ke job skill itu ketika ada anak yang sudah sekolah dan menambahkan studinya, di situ job skillnya kalau seandainya dia tidak ada ranah atau wadah untuk kerja misalnya, kita kan perlu uang sebagai aset kita ke depannya, mental pekerja gitu. Edukasi kita kan tujuannya ke situ juga akhirnya. Jadi bagaimana, apakah mementingkan job skill kah atau mental skill kan dulu gitu. Ke saya dulu atau ke ini Ican? Oke. Kalau ini seru nih. Ini seru nih. Kalau menurut saya sih, pandangan saya pribadi, entah ini bisa diterima oleh halayak ramai atau tidak, itu tergantung pandangan masing-masing. Tapi kalau pandangan saya lebih mengedepankan mental skill. Karena begini, kita lihat sekarang kebanyakan pemuda sekarang dalam mindsetnya yang saya lihat, contohnya mereka lah ya, mereka itu lebih mengedepankan apa sih yang mereka punya sekarang, contohnya status sosial. Mereka tuh seorang mahasiswa misalnya, mahasiswa dalam jurusan apa gitu, hukum, contoh hukum. Saya adalah seorang mahasiswa yang jurusan hukum, saya harus jadi pengacara, saya harus jadi advokasi misalnya. Nah,
mental yang seperti ini sebenarnya tidak salah, tidak ada yang salah mental seperti itu. Cuman kalau saya pribadi tidak harus terpaku di situ, gitu. Tidak harus terpaku di situ. Kalau dalam artiannya begini, kalau saya sendiri sih, oke, saya background saya ini adalah administrasi publik. Dulu saya pernah berpikir administrasi publik ujung-ujungnya saya ke pemerintahan gitu. Mau kata kayak PNS gitu kan atau honor. Ada hal yang termasuk yang itu kayak enggak lah ya, kayaknya saya nggak nyaman di sini nih, saya nggak nyaman di sini. Nah, seperti itu yang saya sampaikan tadi, bukan berarti kita harus sesuai jurusan kita harus bekerja di situ juga. Malah saya berpikir bagaimana caranya kita itu membuka lapangan pekerjaan, bukan malah kita yang nah, salah satunya mungkin terkhusus untuk para pemuda-pemuda sekarang, mereka itu harus lebih kreatif dan harus lebih open-minded dengan situasi sekarang gitu. Karena semakin hari saya lihat bangsa pasar untuk persaingan kita ini kayaknya semakin gila-gilaan gitu ya. Apalagi untuk hari-hari ke depan itu, terutama maaf kata soal ekonomi mungkin kan. Makanya salah satunya itu sedikit promosi, mungkin terlahirlah kopi shop ini. Terlahirlah kopi shop ini. Itu aja sih menurut saya. Oke, menurut lo? Jadi sesuai dengan keadaan lingkungan, saya sih sering memperhatikan di daerah di mana saya bijak, saya suka sekali melihat sekitar langsung truk gitu kan, ini apa loh, ini kenapa, balik 5 pernyataan, 6 pertanyaan, 5 W 1 H, apa, kenapa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, seperti itu, seperti yang kita lihat. Sama pendapat saya, lebih dominan itu cocoknya yang bangun itu dari awal itu mental skill, menciptakan lapangan kerja. Sangat dibutuhkan khusus area kita ya, buat kita, kabupaten kita ini sangat membutuhkan mental skill. Karena yang terjadi sebelumnya itu adalah yang tercurahkan mungkin selama ini itu lebih mengarahkan ke job skill. Pertanyaannya, job skill kalau seandainya kapasitasnya jobnya cuma segini, mereka itu ada begini loh, akan cukup kapasitasnya. Maka harus sangat dibutuhkan itu adanya mental skill yang dibangun baik dari keluarga, sekolah maupun lingkungan atau bagi pengusaha besar nih, sangat dibutuhkan menciptakan lapangan kerja. Nanti investasi usaha di daerah kita ini contoh banyak potensi yang kita punya nih, sagu, masalah distribusi. Kita tahu nih yang sangat terbaik itu Indonesia di Pulau Meranti. Kita nggak tahu dimulai dari mana, apa yang mau dikerjakan. Nah, seharusnya bagi-bagi yang punya pikiran, butuh ide itu bisa dilimpahkan langsung dan bisa direalisasikan, diimplementasikan. Ya, berbicara santai seperti ini masalah edukasi ini sangat besar. Orang-orang yang mau menggerakkan, orang-orang yang mau hidup menghidupi. Ya, ada sebuah pepatah mengatakan, ya, kita hidup untuk bergerak. Ya. Kita hidup dengan masalah. Kalau tak mau dapat masalah, mati saja, ya kan? Lebih baik seperti itu, ya kan? Tapi kita hidup di sini kan kita bergerak dan bermanfaat bagi orang lain. Ini pesan yang sangat luar biasa mendalam yang saya dapatkan malam ini. Ya, kita sebagai generasi muda milenial sekarang ini harus berkarya, ya, harus mempunyai pola pikir, mindset kita harus kita rubah. Bagaimana kita bisa memajukan negara kita khususnya. Apalagi ini masalah manusia, ya, humans, ya, masalah people, ya, itu semuanya ranah di mana wadah tempat kita untuk mengembangkan bangsa kita. Kita lihat negara Jepang contohnya, Hiroshima dan Nagasaki dibom, malah yang dicari itu pesan. Nah, saya ingat lagi pesan itu apa yang dicari bukan
untuk orang bangunan atau orang yang pekerja bangunan, tapi yang dicari adalah guru. Itu betapa penting edukasi bagi kita semua. Jadi bagi pemuda, ya mari kita bangkit, semangat menuju Indonesia lebih maju, ya, mengalahkan seluruh dunia kalau bisa. Tapi kalau kita sekarang media informasi kita sekarang, yaitu perlunya bahasa, ya bahasa asing yang kita pelajari. Kenapa saya sudah mendalami bahasa Arab, bahasa Inggris, satu lagi bahasa Mandarin yang baru saya rintis, ya dari sekarang bagaimana sih untuk mengembangkan perdagangan bebas orang luar negeri masuk bebas di negara kita. Nah dengan itu kita bisa berkembang, ya. Ini motivasi besar juga bagi kita semua. Kenapa di Singapura, contohnya di Malaysia, itu banyak yang harus kita perlukan. Oke, motivasi akhir, ya pesan-pesan akhir dari ya Bapak, motivasi muda dan usaha muda, silakan. Oke, kalau pesan-pesan terakhir saya sih ini mungkin lebih khususnya untuk 1-2 orang mungkin, lebih tepatnya ke pemuda sekarang. Pemuda sekarang memang harus lebih positif, harus lebih open-minded, ya. Jangan terlalu berharap dengan hal-hal yang pasti, mungkin kayak ya mereka harus mengembangkan skill mereka sendiri. Mereka harus lebih tahu skill mereka itu gimana, dan lebih tepatnya jangan bermental job skill tadi yang kita bahas. Saya lebih besarkan mungkin coba dari mulai dari sekarang itu tanamkan dalam diri sendiri untuk mental ya mental pengusaha lah, ya mental pengusaha lah kita luar biasa. Saya sih ya oke. Good. Sekarang pesan yang terakhir untuk pribadi itu mungkin sederhana. Satu kutipan yang saya sampaikan malam ini itu dari Rasulullah sendiri. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat. Alangkah baiknya bagi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bagi yang mampu mendatangkan investor, mampu menciptakan lapangan pekerjaan di daerah kita sendiri. Dimulai dari gimana kan kita dipijak. Pesan saya untuk para pemuda tetap semangat, kembangkan, eksplor semua yang ada di pikiran, implementasikan untuk lingkungan sekitar.